Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-ayah. Wa fi riwayatin an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, tema kita kali ini adalah tentang makna ikhlas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berjuang semata-mata karena engkau. Kemudian Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani, dan demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkan serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah berkata kenikmatan itu. Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Kemudian Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim, orang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang baik, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Lalu Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang yang dermawan, seorang yang murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret ketiga golongan tadi atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kisah di atas adalah gambaran tentang ikhlas. Ikhlas adalah salah satu dari sekian amalan hati, bahkan ia merupakan ujung tombak dari amalan-amalan yang ada di dalam hati. Setiap amal harus mempunyai dua syarat dan tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan keduanya. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Yang kedua, amalan itu sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa ikhlas yaitu melakukan segala sesuatu dengan niat ibtigha'a mardhatillah, mencari keridhaan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dari segala bentuk ketidakmurnian selain taqarrub ilallah. Maksud ketidakmurnian adalah segala niatan yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk semisal niat karena ingin dipuji orang lain atau niat ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini faratin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin.
Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat ibrah pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum dari apa yang ada di antara kotoran dan darah berupa susu murni yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Bahwa pada binatang ternak terdapat pelajaran tentang ikhlas yang diibaratkan seperti murninya susu yang dihasilkan dari hewan yang keluar tidak tercampur dengan kotoran dan darah. Sedangkan menurut Syekh Al-Junaid, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Malaikat tidak mengetahuinya sehingga ia menulisnya. Setan tidak mengetahuinya sehingga dia merusaknya. Dan hawa nafsu pun tidak mengetahui sehingga dia membengkokkannya. Dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan oleh Qushairi, Allah berfirman, ikhlas adalah satu rahasia dari rahasiaku. Aku titipkan ia pada hati orang yang aku cintai di antara hamba-hambaku. Ikhlas mempunyai buah yang baik dalam diri dan kehidupan seorang mukmin. Di antaranya ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Hatinya terfokus pada satu tujuan, yaitu mencari keridhaan Allah. Yang kedua, ikhlas memberikan kekuatan ruhiyah, kekuatan spiritual. Dengan ikhlas juga kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan secara kontinu. Kemudian dengan ikhlas kita bisa memperoleh pahala serta mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah. Ada beberapa perkara yang membantu seorang muslim yang menempuh jalan menuju Allah supaya bisa mengikhlaskan niat dan beramal untuk Allah. Yang pertama adalah perlu ilmu yang mendalam, memahami dan mengetahui dan meyakini pentingnya ikhlas. Mengetahui apa saja yang menjadi perusak-perusak ikhlas, seperti misalnya ria, ingin dilihat oleh orang atau ingin dipuji dan lain sebagainya. Karena ria termasuk ke dalam golongan syirik kecil. Yang kedua, pentingnya mujahadatun nafs, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Nafsu untuk dipuji, untuk dilihat, didengar dalam setiap amal kita. Sehingga setiap kali godaan itu datang, kita berusaha mentarbiyah hati kita. Dan setelah kita menyadari, kita berusaha untuk tajdid dunia, memperbaharui niat kita. Yang berikutnya adalah pentingnya muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, yang merupakan pengamalan dari sikap ihsan, bahwa Allah melihat segala gerak-gerik dan mengetahui dari setiap hati, isi hati hamba-hambanya. Yang berikutnya adalah pentingnya isti'anah, yaitu berdoa dan mohon pertolongan agar Allah membimbing hati kita untuk selalu ikhlas. Para pemirsa Alimar TV yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, pada kalian ada syirik yang lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut." Abu Bakar bertanya, "Bukankah syirik adalah seorang telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu baginya?" Rasulullah bersabda, "Syirik kecil lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut." Maukah engkau aku tunjukkan suatu doa yang jika engkau mengucapkannya, maka akan lenyaplah syirik tersembunyi itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dengan sesuatu yang kami mengetahuinya, dan memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Demikian, al-haqqu min rabbik wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.